Ciri-ciri orang panik itu biasanya menghilangkan barang bukti. Kedua, sibuk klarifikasi. Contoh kecil. Ya, contoh kecil, bandit maling ayam ya. Bulunya pastilah ya, jangan sampai bulunya itu kelihatan ya kalau memang ayamnya udah dipotong. Ya enggak? Tapi bedanya pertanggungjawaban antara bandit maling ayam dengan anak pejabat ya. Bandit kalau udah ketahuan dia siap ya mempertanggungjawabkan walaupun itu di hadapan ada hukuman. Ya kan? Beda dengan orang ini takut kejerat hukum, dia sibuk klarifikasi, belusukan sana belusukan sini, silaturahmi sana silaturahmi sini, menyeret ini. Itu anak ya foto-foto di IG mereka itu keburu dicomot netizen, mata elang netizen ini juga lebih tajam ya kan. Kenapa? Ya video-video di situ jelas itu udah ada saya setit kan. Nah jelas bro, kenapa menyebutkan selamat ulang tahun buat nama kakaknya, kemudian buat nama bupatinya pada waktu itu. Nah, ada kepanikan dari seorang keluarga yang terdaftar DPO, keluarganya ya panik. Paniknya kenapa? Semua orang diamati, tapi dia tidak mengamati foto-foto lamanya itu dengan siapa saja. Ya maklumlah ya, kalau keinjak tai kata orang ya, itu harus cuci ya. Mana mungkin dia tahan, ya enggak? Ya begitulah bro, kira-kira ya. Itulah tanda-tanda orang panik. Ya tanda-tanda orang panik ya sibuk klarifikasi sana klarifikasi sini, diwawancarain kalau motor itu boleh minjem. Jangan bilang bro mukanya bisa pinjem. Ya nama boleh pinjem, motor boleh pinjem ya, sidik jari bisa pinjem, sekian mata bisa pinjem. Yang saya heran ini kenapa ada cyber Polri katanya mengundurkan diri atas pengusutan yang namanya kasus Vina ini dengan sebutan di situ ya menjaga marwah Polda Polda Jabar katanya gitu atas perintah dari Jabar. Benarkah itu? Tuh lihat ya. Nah jadi kepanikan banyak orang ya kasus ini diungkap kembali. Ya, nah pertanyaan saya ya kenapa sih segitu paniknya gitu ya kan, bilang ini kalau orang benar-benar tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga itu orangnya tenang ya berani di DNA, berani unjuk taring di yang namanya medsos atau ini ya kan, tapi secara tenang ya menunjukkan bukti-bukti agar yang namanya netizen itu tidak menggorengnya lagi atau apa ya. Namun satu di antara konten saya itu menyebutkan coba diperiksa kasus suapnya. Nah kemudian kasus suap mengenai kasus Vina ini siapa aja yang akan terlibat, kok mereka jadi panik ya, panik sampai mau mengamati bilang kalau kita ini mak-mak nggak jelas. Ya kenapa dari cetusan kita itu kok banyak yang panik ya, panik takut terbongkar. Nah itulah ciri-ciri orang panik bro ya, semua dia akan main sumpah-sumpahan, dia akan klarifikasi, sibuk belusukan, silaturahmi dan sebagainya ya. Itu mantan-mantan pejabat ini nanti ya begitu bro, sibuk dia pokoknya silaturahmi kesana kesini. Ya saya harap keluarga dari Vina terutama kakaknya ya
jangan mau disogok dong, ya. Jangan tergiur dong. Kalau udah di silaturahmi nanti silau pula kau dengan amplopnya. Ya, Indonesia butuh kejujuran. Indonesia butuh hukum itu yang cemerlang, ya, yang bersinar. Nah, menjadi pertanyaan besar saya itu kenapa ada cyber yang ingin mengundurkan diri tentang penelusuran kasus Vina ini, ya. Menurut saya luar biasa, ya. Ini backingannya itu baru, ya, backingannya yang luar biasa, bro, ya, menurut saya. Jadi ya, untuk orang yang panik, ya, berdoa aja, ya. Mudah-mudahan pemerintah kita ini jangan melindungi pula, Kapolri jangan melindungi pula, ya. Kenapa? Saya ingat kata-kata Kapolri. Ya, orang kritik itu sahabat polisi. Ya ta? Ya ndak, Bapak Listio Sigit, ya. Ingat kata-kata itu. Nah, ada pula yang komen, bro. Ibu ini ya ingat semua tentang kejadian-kejadian. Bahkan nanya masalah suaminya nggak bisa macam-macam katanya. Dengar. Jangankan kasus Vina ini saya amati. Kasus masalah STPDN ketika SBY masih menjabat dulu, banyak yang terbeneh kan dikubur di atas kampus tersebut. Ingat kan STPDN sebelum diganti EPDN pada waktu itu? Banyak murid-murid yang karena kakak seniornya atau kurang setoran atau bagaimana itu dulu, ya. Jadi makanya pada live streaming itu, ya, ada yang bilang ibu ini backingan siapa, ya. Kemudian ada yang minta Sherlock, ya kan. Nah, itu ada pula nih, ya, netizen, ya, ada pula 2 di antara ribuan DM itu, ada 2 yang mau meminta, Bu, bisa enggak kerjasama agar akun ibu itu tidak di-banned? Ibu bisa enggak memberikan nomor WA-nya? Wow, keren. Akan tertipukah dengan rayuan kedua orang ini? Atau jangan-jangan orang yang ingin mencari saya, yang mengamati akun saya itu, ya, geram. Salam ya, Mbak. Ya, begitu, bro, ya. Jadi kasus demi kasus, apalagi soal-soal begini, ya. Saya juga masih ingat lah, ya, kasus yang namanya STPDN Bandung kali itu. Memang di Jabar ini Jabar ini memang banyak misterinya, ya, terutama pejabat-pejabatnya, ya. Bertahun-tahun itu, ya, semua kasus. Pertama ini baru 8 tahun, bro, ya, yang nama kasus Pinah ini, ya. Kita kasih jalan agar penyidik itu, ya, memudahkan, ya, terutama memeriksa kasus suapnya. Ya, ini kan berawal dari mana? Dari Bapak itu, ya, tugasnya di Narkep pada waktu itu, kasus penangkapan sebuah kapal yang berisi bubuk. Nah, itu, bro. Nah, kemudian ada orang yang bilang, ibu ini siapa? Saya biasa-biasa aja, rakyat kecil, ya. Kemudian kasus apa aja, ya, yaitu termasuk 9798. Ya, ada pula kasus STPDN Bandung, ya. Kasus STPDN Bandung itu berapa orang yang dikubur di atas kampus itu pada waktu itu. Bilang dong, wow, keren gitu, ya. Jadi itulah tadi, ya, di seluruh konten-konten netizen itu, orang yang mengupload foto-foto lama dari mantan anak wakil bupati atau bupatinya itu nggak ada yang berani tangkap mereka. Kemudian saya yang speak up disuruh tangkap. Kocak, ya, hukum di Indonesia, ya. Ada yang panik, ya, itulah ciri-ciri orang kepanikan, ya.